Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat, amin. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial anti jeglek dan hemat listrik paling simpel dan sangat mudah. Ya, ini khusus untuk bor, gerinda, setrika, magicom juga bisa. Untuk teko listrik bisa, untuk dispenser bisa. Ya, ini hanya khusus ya. Tidak semua alat listrik bisa. Beda sama lilitan induktor atau kawat bendrat, itu bisa untuk semua jenis alat listrik. Dan ini sangat cocok untuk listrik 450 watt yang sering jeglek, biasanya lagi gerinda atau lagi pakai mesin serut jeglek, bisa pakai kapasitor ini ya. Hanya untuk alat listrik tertentu. Langsung saja kita buktikan. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, yang ini kapasitor bekas. Ini bekas ya, 30 sama 15 mikro. Nah, saya di sini akan tutorialkan yang pakai yang baru saja. Yang baru nih, baru saya beli nih yang 30 mikro atau 31 mikro. Ini harganya saya beli di material 50.000 dan harga 20 mikro ini harganya 25.000 ya. Sekitar 75.000 ini dua. Dan kalau langsung 50 mikro juga nggak apa-apa, bagus ya. Langsung beli yang 50 mikro saja. Di toko online ada, tapi kalau di toko-toko material biasanya paling tinggi 30 mikro ya. Mungkin di toko seperempat elektronik juga bisa ada, bisa enggak ya. Jadi caranya bagaimana ya, nanti akan kita untuk menghasilkan 50 mikro kita gabung saja ya. Kita gabung saja antara kabel ini, bolak-balik nggak masalah, digabung jadi satu. Ini kita lilit, kita potong kabelnya nanti, dan kita butuhkan stop kontak begini yang sudah ada colokannya, dipotong salah satu kabel. Nanti di seri seperti video sebelumnya ya, terdahulu ya. Nah, walaupun sudah berulang-ulang tapi banyak yang belum paham fungsi dan judulnya. Jadi fungsinya ini hanya untuk alat listrik tertentu ya. Seperti gerinda, setrika, mesin bor bisa ya. Dan patokannya adalah nilai mikro. Dan nanti akan kita coba kalau pakai 20 mikro bagaimana, kalau pakai 50 mikro bagaimana, kalau pakai 30 mikro bagaimana. Oke? Dan itu saya sediakan wattmeter untuk tes akurasinya. Dan itu MCB 2 ampere standar PLN ya. Kalau di rumah Anda nggak usah pakai MCB. Ini hanya untuk pengetesan. Ya. Oke, langsung kita coba saja. Saya akan pakai yang baru saja ya. Ini sebenarnya bisa, cuma di video terdahulu sudah ada yang pakai bekas ya. Bisa dipakai. Ini yang baru saja. Ini yang baru ya. Kalau untuk 30 mikro bisa untuk setrika saja ya. Itu untuk gerinda, kalau yang gerinda kecil masih bagus, tapi kalau yang wattnya besar tidak ngangkat ya. Bisa didouble, jadi nanti jadi 50 mikro. Oke, sekarang kita coba dulu pakai setrika tanpa anti jeglek dulu. Kita ambil setrika dulu untuk ngetes. Sebelumnya kita tes tanpa anti jeglek dulu ya. Ini setrika berapa watts? Ya, sudah nyala. Bisa dilihat. 447 watts ya. Tapi kalau setrika untuk 4,5 tidak jeglek ya, kalau setrika saja. Kalau tambah yang lain ya pasti jeglek ya, Anda harus paham. Oke.
dan itu sudah otomatisnya nyala, udah mati ya. Kita nyalakan lagi karena terlalu kecil. 447 tadi watts, belum pakai kapasitor. Oke, kita tunggu jedahnya ya, jedah. Oke, kita cabut dulu. Sekarang kita akan gunakan ini, sebentar. Seperti video terdahulu harus dipotong salah satu. Mau yang ini boleh, yang biru boleh. Saya potong yang biru saja. Sekarang akan saya coba ya, untuk setrika pakai 30 mikro bisa ya, khusus setrika ya. Pakai 30 mikro dulu, berapa wattnya? Berkurangnya maksudnya. Sebentar. Ini bisa dipotong. Ini hanya untuk mencoba, nanti kita potong saja. Ini untuk nyoba saja. Dipotong kabelnya saja ini biar gampang. Ini kita isolasi dulu untuk nyoba dulu. Kita isolasi saja. Bisa dilihat jelas ya. Namanya di seri ini yang 31 mikro atau 30 mikro. Ini langsung kita colok saja. Berapa wattnya turunnya? Kita colok setrika. Ya. Kita nyalakan dulu. Oke. Wattnya berapa tadi? 448, 47 tadi. Jadi 255. Ya, ini panas juga ya. Di video terdahulu sudah untuk setrika 30 mikro. Panas juga ya, panas. Ini kalau untuk tuh udah mati ya. Otomatisnya mati, berarti panas. Jadi Anda harus paham. Jadi banyak yang kesimpulan wattnya turun berarti tidak panas. Itu salah kaprah. Jadi selama otomatis ini masih bisa off, nah, berarti kan panasnya mencapai. Itu saja ya. Ini untuk setrika. Ini masih belum nyala lagi ya, karena jeda. Nanti kita tunggu. Ini 30 mikro tadi 255 watt dari 447 watt. Oke. Dan sekarang akan kita coba pakai gerinda dulu. Ya, ini baru 30 mikro. Nanti kita gabung pakai 50 mikro bagaimana? Oke. Biar jelas. Ini setrika kita singkirkan dulu. Kita ambil gerinda dulu, langsung kita motong besi sebentar. Oke, kita colok dulu gerinda. Saya kasih alas biar aman. Ini akan saya pakai lumayan tebal ya, 4 mili. Apakah bisa putus? Kita coba dulu. Kita nyalakan dulu sebentar. Wattnya sampai 200 watt. 297 ya. Bentar. Kita potong. Ini. Bentar. Ini karena terlalu tebal ya, tenaganya berkurang sedikit.
Jadi kalau untuk plat yang tebel kayak gini, ini harusnya pakai 50 mikro ya. Ini 30 mikro untuk plat tipis saja. Kita coba yang plat tipis. Bentar. Kita coba plat tipis saja, ini aluminium. Ya. Untuk baja ringan aluminium mantap ya, 1 mili masih kuat ya. Dan bagaimana kalau kita tambahkan 20 mikro lagi jadi 50 mikro? Kita buat yang tebal 4 mili, apakah nyus? Langsung kita cabut dulu. Dicabut dulu ya, hati-hati ya. Ini harus hati-hati. Masih ada sisa strum. Sisa strumnya masih ada. Nah, harus dikonsletin dulu. Ya, ini harus dicabut dulu. Kalau kepegang satu nggak apa-apa, kalau dua nyetrum ya. Sudah kita copot, kita konsletin begini saja. Tuh, buang strum ya. Kalau nggak mau bunyi peletek, aman pakai solder. Ujung solder itu karena ada tahanannya, jadi tidak ada bunyi peletek. Ya, kalau takut api. Ya, cuma nggak gede ya, karena ini dipasang seri. Oke, kita gabung sama yang 20 mikro nih, 20 mikro 450 volt, karena ini masih baru, belum ada strumnya ya. Oke, kita potong gampangnya saja, kita potong dua-duanya, kita kupas, kita gabung ini. Kita singkirkan dulu sekunnya biar kelihatan. Kita kupas. Tadi buang strumnya, bisa pakai solder, bisa pakai bolam. Bolam yang zaman dulu itu bisa untuk konsletin, itu juga nggak keluar apinya di sini ya. Kalau sudah dipakai, kalau belum dipakai tidak ada strum. Ini begini di double. Jadi kalau 31 sama 20 jadinya 51 mikro farad ya. 25, 25 juga bisa. Ya, kalau beli 50 langsung bisa. Oke. Sekarang kita pasang lagi. Nih, bolak-balik nggak masalah pemasangannya. Oke. Jadi kalau gerinda itu sekitar, kalau yang kecil 350 watt, kalau yang besar kayak Makita itu pasti jeglek di atas 500 watt. Bisa pakai ini 50 mikro ya, untuk gerinda lebih bagus 50 mikro. Untuk setrika juga bagus. Tapi kalau 30 mikro tadi hanya untuk setrika ya. Kalau ini udah bisa untuk gerinda, untuk mesin serut. Oke. Gini. Bisa dilihat. Jadi yang satu langsung ke stop kontak, dipotong salah satu, colok langsung. Bentar. Kita colok dulu. Ya oke, udah kita colok. Itu 50 mikro ya. Kalau di pasaran, di toko terdekat tuh biasanya yang 50 mikro jarang ya. Adanya di toko online ada. Langsung kita pakai yang 4 mili. Nih. 4 mili apakah
tembus, putus. Ntar. Mantap. Empat mili bos, ya. Tidak ada yang direkayasa 4 mili. Itu 50 mikro ya di seri. Oke, kita cabut. Sekarang kita coba pakai setrika. Kalau pakai setrika tadi yang 30 mikro itu 255 watt. Kalau pakai 50 mikro berapa? (346) masih hemat 100 lebih watt, 110 watt, dan panas dijamin oke. Ya. Jadi untuk Magicom, untuk setrika yang saya rekomendasikan kalau mau paten buat gerinda bisa, buat mesin serut bisa pakai 50 mikro di seri. Jadi kalau tidak ada 50 mikro, 20 tambah 30 mikro atau 25 digabung baru di seri. Ya, ketemu 50 mikro. Oke. Itu setrikanya lah, kita hidupkan dulu setrikanya. Ya, ini udah jedah, ini tak puter biar nggak jedah lagi. Apakah masih ngangkat? Kalau buat dua ini nampak. Nah, nggak ngangkat ya. Kedip ya. Kalau alat ini tidak boleh untuk dua alat, kecuali yang lilitan ya. Kalau lilitan begini atau yang lilitan kawat galvanis atau yang resistor bisa, ya harus paham ya. Sekarang kita pindah setrikanya di sini ya. Tadi ya pakai setrika nggak jebrek ya, nggak jebrek. Yang ininya yang pakai ini saja. Apakah trip? Ya, tenaga. Tidak trip ya. Berapa wattnya? 650 watt, 648. Oke. Kalau nggak pakai ini dipastikan jelek ya, nggak usah saya coba. Di video terdahulu sudah dicoba. Ya biar hemat waktu, karena durasinya terlalu lama. Oke. Jadi kesimpulannya tadi, kesimpulannya demikian. Untuk elemen seperti teko listrik bisa pakai 50 mikro ya, 50 mikro hanya untuk bor, gerinda, Magicom. Untuk dispenser bisa, untuk blender bisa, pokoknya yang pakai areng ya, yang ada arengnya mesin-mesin itu bisa. Kalau untuk kompresor tidak bisa ya, kompresor nggak bisa. Kompresor tidak kuat ya, tidak bisa, hanya untuk tadi seperti di ini. Oke, terima kasih. Jadi ini kesimpulannya pakai 50 mikro ya. Jadi kalau mikronya kurang, tadi tidak ada tenaganya, karena ini resistensinya berubah-ubah sesuai wattnya di sini. Dan ini hanya untuk satu alat ya, bisa gantian. Satu alat khusus ya. Saya ulangin. Hanya khusus alat listrik tertentu seperti gerinda, bor, Magicom, terus dispenser, teko listrik, dan nilai mikronya tadi 50 mikro di seri ya. Kalau tidak ada
50 mikro tadi di double baru di seri ya, paham? Jadi ketemunya 50 mikro. Kalau watt-wattnya standar ya. Kalau watt-watt untuk kayak seperti cutting besi 2000 di video sebelumnya itu pakai 250 mikro di double-double ya, banyak ya. Jadi semua mengikuti dicabut dulu hemat listrik. Jadi terbukti tadi tidak jeglek ya, sudah. Untuk mesin serut bisa, dan silahkan mencoba ya. Tapi tadi safety-nya kalau sudah dicoba begini ya, nggak usah dicabut-cabut saja. Kalau dicabut jangan kepegang cabutannya ini tadi, karena masih ada sisa strom, harus dikonsletin ya, dikonsletin. Misalnya ini nih, ini habis dipakai kan ada sisa strom nih, bisa dikonsletin sebentar. Nih, konsletin begini caranya. Nah, ini udah habis ya. Udah nggak ada. Oh, sudah nggak ada ya. Udah hilang ya, karena sudah tadi udah berhenti beberapa menit, hilang sendiri. Ya, kalau barusan itu kadang masih ada sisa strom. Oke. Terima kasih. Silakan mencoba ya, karena ini di sini nggak ada mesin serut, tapi di kampung saya pernah coba pakai mesin serut, bisa. Cocok untuk listrik 4,5, sangat cocok untuk listrik berapapun bisa, dengan syarat tadi. Jadi ini hanya untuk satu alat sesuai tadi judulnya ya. Untuk kulkas tidak bisa, kulkas yang pakai lilitan induktor atau pakai resistor bisa ya. Untuk pompa air nggak bisa, untuk mesin cuci masih bisa, yang 2 tabung. Yang jelas wattnya tidak melebihi. Kalau wattnya tidak melebihi pasti nggak bisa, nggak ngangkat. Oke. Yang jelas untuk elemen-elemen dan untuk mesin-mesin ini sangat cocok ya, seperti circle tukang kayu itu yang kecil-kecil ya, masih bisa tanpa harus nyuntik listrik, karena pertama berbahaya, kedua melanggar hukum ya. Itu saja. Terima kasih. Silakan mencoba, semoga bermanfaat. Dan inti kesimpulannya adalah nilai mikro tadi ya, bukan hanya kapasitor. Nilai mikronya itu jumlahnya 50 mikro. Ya, kalau beli satu di toko online masih ada, langsung beli 50 mikro saja. 450 volt. Ini merek-merek JP sudah bagus lah. Kalau yang MC kayak gini agak susah, harus nyolder dulu kabelnya dan harus isolasi ya. Kalau yang pakai kabel gampang ya, Anda bisa beli di toko online maupun di ini. Kalau bisa yang agak bermerek dikit lah, maksudnya yang harganya di atas 60.000 ya bagus ya. Kalau harga yang misalnya 30.000 itu saya yakin kurang bagus, nggak sesuai nilai mikronya. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.